وبنية القبول إلى حضرة الرسول من كل صول ومعمول أن الله تعالى الكريم يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه بسر القرآن وبسر النبي وأهل النبي وبسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله يجعلنا من المسلمين والمسلمات. اللهم صل وسلم على سيد السادات نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى جميع الإرشادات. وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال مؤلف رحمه الله: باب مختصر في أحرف مما جاء في فضل الذكر غير مقيد بوقت. Nah, kita hari ini masuk ke dalam bab yang berbicara secara umum terhadap zikir. Kalau pertemuan sebelumnya itu bicara terhadap hukum etika berzikir dari tatanan niat yang diaturkan oleh Imam Nawawi. Jadi sebelum masuk ke bab zikir itu ada peraturan-peraturannya, aturan yang dijaga, yang harus kita jaga. Mulai dari ada berapa pasalnya? Nah, mulai dari pertama niat berzikir kepada Allah. Kemudian apabila kita mendengar keutamaan berzikir satu hadis saja, maka kata Imam An-Nawawi setidaknya sudah ada komitmen di hati itu untuk mengerjakannya sekalipun sekali dahulu. Jadi keutamaan zikir itu. Kemudian yang ketiga, aturan berzikir terkait dengan amal. Apabila amal tersebut disajikan dengan hadis yang lemah, maka hadis-hadis tersebut boleh naik dengan keutamaannya. Jadi hadis lemah itu boleh diamalkan untuk keutamaan fadailul amal. Yang keempat, bahwa berzikir itu kalau dibikin bersama-sama atau yang disebut dengan halaqatul zikri itu adalah bagian dari taman sorga. Apabila melintas dengannya, Nabi menyuruh untuk mampir ke tempatnya. Kemudian lalu Imam Nawawi memberikan gambaran kepada kita zikir itu terbagi-bagi. Ada zikir lisan, ada zikir hati, ada zikir ahwal. Itu yang dibagi oleh Imam Nawawi. Nah, dan zikir itu tidak hanya pada batasan tasbih, tahlil, dan tahmid saja. Tapi setiap dari pekerjaan atau keadaan yang membawa ingat kepada Allah adalah masuk dalam kategori zikir. Nah, ini aturan yang sudah kita baca, Pak. Kemudian berzikir itu harus menjaga kesucian keadaan. Tetapi para ulama sepakat bolehnya berzikir secara lisan kendati orang itu berhadas. Khusus zikir itu boleh. Seperti orang haid itu masih diperkenankan untuk berzikir. Kemudian daripada itu, tetap setelah menyebut daripada bab ini, beliau juga mengatakan wayan bagi ayyakuna dzakir ala akmadis sifat. Kalau bisa zikir itu dengan keadaan sifat yang sempurna, berpakaian bagus, dalam kondisi suci, mengingat Allah, menghadap kiblat, itu adalah bagian-bagian daripada etika.
Kemudian memperhatikan tempat untuk berzikir. Lalu ada bab bicara terhadap tidak diperkenankan zikir itu di dalam hal-hal yang mustakjarat, misalnya di WC, di kamar mandi, itu juga sudah disebut oleh Imam Nawawi. Lalu zikir itu juga ada tempatnya, ada keadaannya, ada beberapa keadaan yang kita menyetop zikir kita karena keutamaan dari perbuatan kita. Seperti kemarin adalah berbicara terhadap idza sami'al khatiba, apabila seseorang mendengar khatib berkhutbah. Kemudian idza salima alaihi raddas salam, apabila seseorang ingin menjawab salam, dia boleh menghentikannya lalu menyambungnya kembali. Wa kadza idza atisa indahu atisun, atau ada orang bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah, dia berhenti untuk menjawabnya dulu. Nah, ini adalah keadaan-keadaan yang diperkenankan untuk menyetop zikir karena lebih keutamaan yang dilakukan tersebut. Lalu Imam Nawawi memaparkan di antara literasi atau referensi yang boleh dipakai. Para ulama dulu mulai tahun 101 Hijriah itu sudah mengumpulkan beberapa tulisan. Ada A'malul Yawm wal Lailah karangan Imam An-Nasai turun kepada Ibnu Sunni sampai sanadnya kepada beliau, dan beliau menyatakan dalam kitab ini paling banyak yang kutukil di dalam kitabku ini adalah daripada Sunan Abi Daud, kata beliau. Sunan Abi Daud. Maka ku komentari perkataan tersebut, apabila ada hadis itu sahih ku katakan sahih, apabila ada hadis itu lemah ku katakan lemah. Apabila ku tidak berkomentar, maka hadis itu keutamaannya besar kalau dikerjakan. Nah, tapi kaidahnya sudah ada di awal. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Nah, sekarang beliau memulainya babu mukhtasari fi ahrufin mimma jaa fi fadli dzikir ghaira muqayyadin biwaqtin. Bab ringkas fi ahrufin, di dalam beberapa huruf, maksudnya beberapa rangkaian ringkasan dari keutamaan zikir yang tidak terikat dengan waktu. Nah, dari bahasa beliau ini bahwa zikir itu harus kita pahami dulu. Zikir itu terbagi dua. Ini harus kita pahami dulu. Zikir terbagi dua. Yang pertama ada yang disebut dengan zikir muqayyad. Yang kedua yang disebut zikir ghair muqayyad atau zikir mutlak namanya. Itu yang harus kita pahami dulu. Nah, zikir ulun awali dengan ghair muqayyad karena di awal ini. Yang pertama, zikir muqayyad adalah zikir yang terikat dengan waktu, sebab, hal keadaan, dan biasanya diikat dengan bilangan. Ulun ulangi. Zikir muqayyad dalam bahasa Arab diambil dari kata qayyidun, artinya terikat. Terikat apa? Terkait. Muqayyad itu terkait ngarannya. Kenapa disebut muqayyad? Karena zikir ini terikat dengan beberapa keadaan. Satu, terikat dengan sebab. Yang kedua, terikat dengan waktu, dan dia biasanya tidak disajikan dengan bilangan tertentu. Itu muqayyad namanya. Contohnya apa? Ada zikir dengan keadaan masuk masjid, berarti ketika masuk masjid kita baca, namanya muqayyad. Ada zikir dengan keadaan kita berihram menuju tawaf, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ini muqayyad, terikat dengan keadaan kita berihram. Coba pian berzikir talbiyah ini mulai dari rumah ke masjid dengan cara nyaring, mungkin orang akan berasumsi, kenapa si Din tuh zikirnya kayak itu, kira hanya ditipu travel pinanya itu si Din aja. Nah, ini namanya zikir muqayyad, dibaca hanya di Mekah waktu orang berihram pun, dan sebelum tawaf atau ketika dia menuju ke Arafah. Nah, ini muqayyad namanya. Zikir yang dibaca ketika kita hendak masuk kamar mandi,
Takyid ngarannya muqayyad. Zikir yang dibaca setelah salat fardu bilangannya ada tertentu, ada 33 tasbih, ada 33 tahmid, ada 33 takbir. Sebenarnya boleh aja kita tambah, tapi biasanya muqayyad cirinya ada bilangan. Kenapa bilangan itu ada? Dalam tatanan ilmu tasawuf itu diartikan berdasarkan rahasia Allah. Jadi tajalli dengan bilangan ini ada beberapa rahasia Allah. Dari rahasia itu akan menghasilkan pertolongan Allah yang datang tiba-tiba. Itu nanti contoh ketika Nabi Yunus mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi fi yaumin ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, andai kata Yunus itu bukan termasuk orang yang bertasbih di dalam perut ikan, letaknya waktu itu fi zulmatil batni, dalam keadaan gelap di dalam perut, fi zulmatil bahri, dalam keadaan gelap di dalam lautan, fi zulmatil laili, dalam keadaan gelap ketika malam telah tiba. 3 keadaan gelap. Lalu diperintahkan oleh Allah ikan itu untuk melepaskannya. Nah, ini ada beberapa zikir muqayyad ngarannya. Nah, jadi pada intinya zikir muqayyad terikat dengan waktu, keadaan. Cirinya biasanya bilangan. Itu kalau di setel bilangannya harus tepat. Makanya mungkin kalau pian mendengar membaca malam nisfu Sa'ban, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, membaca 2300 ya. Berapa? Dengan bilangan yang di dalam kitab Kanzun Najah was Surur itu. 2315 ya. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ada lagi bilangan kadusah panjang, kadusah yang kita pusing. Habis kita membaca salat subuh, kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak berapa kali? 10. Kenapa kada pian baca 100? Nah, itu muqayyad, dan itu hanya ada 2 titik, subuh dan maghrib. Zuhur boleh tidak? Silahkan baca zuhur, silahkan baca asar, cuma bebannya di maghrib dan subuh. Hadis jelas itu. Nah, ini namanya muqayyad. Kalau muqayyad itu rahasia yang hasilnya. Nah, baik. Nah, adapun yang kedua, ini yang kita baca. Babu mukhtasar fi ahrufin mimma ja'a fi fadli dzikir ghairu muqayyadin biwaqtin. Zikir yang disebut ghairu muqayyad. Ghairu muqayyad dalam bahasa yang lain yaitu mutlak, yaitu zikir yang disajikan oleh seorang hamba tanpa terikat dengan waktu dan sebab. Kapan saja, biwaktin ghairu muqayyadin biwaktin, tanpa adanya ikatan waktu. Duduk sebentar baca zikir, menonton TV baca zikir, kemudian diam dia zikir, dalam kondisi bergerak dia zikir, mau berbaring gerak dia zikir. Jadi dalam semua kondisi dikatakan berzikir, tetapi sekali lagi ada batasan-batasan yang tidak boleh kita berzikir. Nah, kaidahnya sebelumnya sudah dipaparkan. Intinya Allah dan Rasulnya menginginkan hambanya itu senantiasa berzikir kepadanya 24 jam. Jadi kita itu diinginkan berzikir. Dengan kondisi berzikir seperti ini, lalu disajikan metodenya, caranya kayak apa supaya hati ingat kepada Allah, lisan berlafazkan Allah, napas keluar masuk karena Allah, lalu dibikinkan oleh Imam Nawawi kayak apa mengaturnya. Nah, ini perlu latihan. Istilah orang main betinju tuh, kapan masuk ke atas, kapan masuk ke bawah. Nah kira-kira kayak itu. Kapan ketika inya sudah kena pukulan lalu rabah, kalau keadaannya lagi bangkit untuk nah itu semua keadaan sudah diaturakan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar
la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Nah, itu dalilnya. Disuruh kita itu berzikir dalam setiap keadaan. Nah, sekarang kita baca bab itu. Jadi zikir mutlak tadilah. Ulun ulangi, zikir terbagi dua, ada muqayyad dan ada mutlak. Kalau mutlak kapan saja kita boleh. Kapan saja kita boleh. Dan itu yang diinginkan di dalam zikir ini. Kira-kira apa yang dibaca Ustadz? Nah, itu mungkin pertanyaan pian. Mutlak nih bagusnya baca zikir apa? Nah, padahal Imam Nawawi kena. Zikir mutlak itu diantaranya ini. Faqala subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, wala dzikrullahi akbar. Wala dzikrullahi akbar. Biasanya nih orang khutbah nih lah. Untung khutbah, wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un aqimus shalah. Jadi kalau di dalam sejarahnya baik, khutbah itu terkadang Nabi menutup dengan kata subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Di dalam khutbah Idul Fitri, Idul Adha, Nabi menutup dengan baca tersebut. Kemudian Nabi mengatakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ketika terjadi pertentangan politik, lalu kondisi Bani Umayyah pada masa itu memerintahkan setiap khatib menyampaikan khutbahnya dengan mencela keluarga-keluarga Nabi. Waktu terjadi pertikaian antara Syiah, lalu mereka mengatakan la'anallahu dan seterusnya, melaknat ini, melaknat ini, melaknat ini. Itu pian baca tuh, historinya ada itu. Ada seorang pemimpin dinasti Bani Umayyah namanya Umar bin Abdul Aziz. Itu Bani Umayyah, Umar bin Abdul Aziz itu. Tidak elok rasanya kalau sesama muslim bersesambatan, bahasa kita gitu. Lalu muncullah putusan, beliau menginstruksikan untuk melaksanakan narasi khutbah terakhir dengan mengatakan sesungguhnya Allah memerintahkan tiga, melarang kepada kalian tiga. Lalu penutup khutbah sampai wahini, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yutikum wala dzikrullahi akbar. Nah, jadi itu keputusannya dari Umar bin Abdul Aziz dulu. Umar bin Abdul Aziz memutuskan. Lalu sembahyangan kita. Nah, ayat pertama kata Imam Nawawi, dalilnya kita disuruh zikir mutlak, wala dzikrullahi akbar. Artinya dan sesungguhnya zikir kepada Allah itu lebih besar keutamaannya. Surah Al-Ankabut ayat 45. Redaksi ayatnya secara sempurna. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Itu redaksinya. Bercerita tentang bacalah apa yang diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dari Al-Qur'an dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sungguh zikir kepada Allah itu lebih utama, lebih besar keutamannya. Jadi kalau boleh dikatakan Pak Imam Nawawi membangun narasi opininya untuk kita ini supaya mau berzikir. Ingatkan Jasidin, zikir itu ganal bana utamanya. Kalau mau menata tadi mulai dari lisan, tarikan napas, hati kita sudah tertata dengan zikir, itu ganal bana keutamaannya. Makanya Sidin mulai dengan ayat ini. Jadi kalau orang berzikir boleh dikatakan ayat ini bercerita tentang menegah dari perbuatan keji dan mungkar. Orang berzikir kada mau. Dalilnya apa? La yasriku sariku hina yasriku huwa mu'min. Tidak akan orang bercecuntan kalau ada hati iman di dalam hatinya. Dan syarat orang berzikir itu biasa rata-rata imannya kuat.
La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina seseorang ketika hendak ingin berzina maka dalam kondisi dia beriman. Itu dalilnya. Jadi keutamaan zikir dalam kehidupan kita teramat besar kalau diilustrasikan dengan pahala. Di sini ganal banget. Yang kata kawa aku ungkap lagi. Pokoknya ganal banget. Jadi komitmen kita satu aja. Menjadikan hidup ini bernarasi untuk Allah. Jadi gerak untuk Allah. Perbuatan untuk Allah. Napas kita keluar masuk menyebut asma Allah. Lisan kita dalam setiap keadaan menyebut Allah. Nah ini latihannya Pak. Nah ini kalau dalam ilmu tariqah namanya riyadhah. Latihan, perlu latihan. Satu dulu lah, ini satu keutamanya. Wala dzikrullahi akbar, bahwa zikir itu teramat besar. Lalu Imam Nawawi mengatakan lagi yang kedua. Allah berfirman, faqala ta'ala wa qala ta'ala, Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni azkurkum. Fadhkuruni azkurkum. Ini surah Al-Baqarah. Redaksi ayatnya berbunyi fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah, berzikirlah engkau kepadaku, niscaya aku akan menyebut di sisiku. Itu sarahnya. Menyebut asma Allah, posisi kita naik di sisi Allah. Dalam bahasa Al-Quran ini, Al-Baqarah 152 ini menunjukkan orang berzikir itu derajatnya jauh tingkatannya dibanding orang yang tidak menjaga zikir. Derajatnya. Nah, kalau derajatnya tinggi, maka yang lain itu akan diberikan wa minal mu'ti fa'uti. Siapa yang hendak meminta aku beri. Wa minal mustaghfir fa'aghfirullah. Siapa yang minta ampun akan beri ampunan. Nah, di situ lalu kata ulama, contoh seperti Imam Al-Qurtubi mentafsirkan ayat ini, fazkuruni azkurkum. Sebutlah asma Allah, aku akan menyebutnya kata Allah. Washkuruli, bersyukurlah kepadaku, jangan terlalu mengeluh. Wala takfurun itu jangan mengeluh. Lalu di situ beliau menafsirkan orang yang berzikir itu mesti diberikan makom penerima nikmat dalam bentuk tajrid katanya. Jadi kita ini ke setiap hari kita begawi, kita bangun pagi menjemput rezeki itu melalui dua proses. Ada yang disebut dengan kasbi. Ini susu. Nah, susu kopi kah? Ya. Ulun hanya ingin hendak menjelaskan saja. Ulun kadang meminta. Tapi ini setiap subuh kami selalu ada. Andai kata ulun kadang mengajar di sini, ulun kadang minum susu. Ini susu. Ya Allah Bu, iyalah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ulun datang ke sini dulu mengajar, dapat ini namanya usaha kasbi. Ini ngarannya kasbi. Nah, ada masanya Allah mengantarkan rezeki itu melalui kekuatan ingatan kita kepadanya. Itu namanya tajrid. Orangnya duduk aja di rumah, tapi datang aja. Itu tajrid ngarannya. Dalam bahasa ilmu tariqah, itu tajrid baik. Allah bukakan pintu orang lain untuk datang memberikan kepadanya. Sekalipun kada dipiralkan. Kalau ya harus dipiralkan dulu di media sosial, kada, terketuk dengan sendirinya. Itu tajrid. Imam Asy-Syafi'i di dalam riwayat Imam Syafi'i itu suatu hari ketiadaan makanan di dalam rumahnya. Istrinya mengatakan, kata beliau istrinya, Hamidah ngaran istri beliau tuh. Kata Imam Syafi'i, hari itu beliau penuh dengan mengajar.
Bahari orang mengajar baik kada sugih kayak ini bang. Kalau ceramah ini kan dia amplop orang dan macam-macam. Imam Syafi'i mengajar seharian penuh waktu itu. Di sini mengajar, di sini mengajar. Sampai istrinya pada masa itu meminta makanan atau mencari makanan untuk ada yang bisa dimakan hari itu. Imam Syafi'i tersenyum saja. Kata Imam Syafi'i, sebentar lagi ada hamba Allah yang akan datang memberikan makanan kepada kita. Padahal kada tahu. Tiba-tiba datanglah orang membawakan ikan, iwak. Jangan pian takuni iwak apa ini, iwak nila kah, iwak patin kah, iwak apa. Ada disebut di situ. Datang makanan, istrinya bingung. Apa kata Imam Syafi'i? Waman ahsanu mimman da'a ilallah. Tidak ada orang yang lebih baik menyeru ke jalan Allah. Tidak ada orang yang lebih baik kecuali menyeru ke jalan Allah. Wa ana ad'u ilaih, dan aku hari ini mengajarkan bagaimana cara membangun untuk ingat kepada Allah. Jadi maksudnya mengajar kemana-mana. Dan dia pun ingat kepadaku. Lalu akhirnya datang rezeki itu untuk makan setiap hari. Nah ini kekuatan orang bahari itu. Ini namanya zikir muqayyad. Zikir dalam proses yang disebut dengan tajridi. Ada masanya rezeki itu dijemput dengan usaha yang disebut dengan kasbi. Ada masanya kita jemput dengan tajrid. Itu yang disebut dengan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pusing anak pelunasan haji. Ini pelunasan haji nih. Pusing kepala. Mana duitnya? Pusing. Orang nih menyetor kemudian ya, berdoa kepada Allah. Kada juga mengeluh. Bismillah aku jual mobilku ujar. Ujar orang yang bersangkutan nih. Ini kejadian bujur nih. Jual lah R3 tahun 2013. Orang tuh jual R3. Yang sebenarnya kalau dilihat kasat mata itu harga sekitar 140-160 jutanya. Ditawar orang. Datang pembeli, berapa ditawar? 250 juta. Lu nukarin gitu 250 juta. Model kayak ada emas di dalam mobil tuh dah. Padahal biasa saja. Jadi ujar nang menjual nih kenapa pian? Menukari lebih larang, ulun kada sampai segitu mandak. Ulun mendengar pian hendak bahagia kalau ulun membantu di sini barang. Pertanyaannya adalah ketika beliau curhat kepada ulun, jar ulun, siapa yang membukakan hati seseorang untuk datang ke pian? Kalau kada Allah, itu namanya tajrid. Mungkin ada niat pian yang ikhlas membaca sebuah rutinitas amaliyah yang itu Allah merespon terhadap apa yang pian inginkan. Itu yang disebut fazkuruni azkurkum. Jadi kalau kita kada pernah menyebut nama Allah, pas kita dalam kondisi terhimpit hanya ya Allah, ulun kada berduit ya Allah. Waktu masa lapang mana aja Tuhan? Fazkuruni azkurkum. Kaidahnya simpel Pak, ingat ikam kepadaku, aku balas. Nah, oleh sebab itu kata Imam Nawawi mesti diatur 24 jam. Tapi kan kita ada guring. Nah di situ hal keadaannya. Tidur yang dimulai daripada doa, maka tidur orang itu dihitung dengan sedekah. Zikir namanya. Ketika orang masuk kamar mandi, kada boleh berzikir tuh, lisan kada boleh. Keluar dari zikir dia mengatakan apa? Nanti ada perkataan Imam Nawawi. Gufranaka, ya Allah ampuni ulun, ampuni ulun. Kenapa disebut dengan kata gufranaka? Padahal buang hajat ternyata di tempat itu kada kau berzikir. Lalu Nabi mengatakan gufranaka ya Allah ampuni ulun. Sebab prosesi zikir teramat penting dalam sebuah kehidupan. Nah ini kata Imam Nawawi. Fazkuruni azkurkum. Satu ayat pertama bicara terhadap wala zikrullahi akbar. Jangan memikirkan keutamaan zikir dulu di sini. Keutamaan itu jauh lebih besar. Dua,
respon Allah terhadap permasalahan kehidupan teramat banyak, makanya kaidahnya fazkuruni azkurkum. Tapi nanti prosesnya ulun akan tatakan bubuhan pia, apakah nanti bertasbih ataukah tidak itu terserah pia. Tapi ini kaidah umum dulu lah, setiap gerak kita, setiap diam kita menghasilkan zikir. Kayak apa caranya? Latihan tuh. Latihan. Kalau orang tarekat biasanya tasbih itu kada lepas di tangannya. Sebah tuh, tasbih kemana-mana. Tapi ada namanya tarekat Al-Burhamiyah di Mesir itu. Dia menghindari tasbih. Tasbih itu tidak dipegang. Untuk menyucikan diri, karena biasanya kalau orang memegang tasbih dalam sebuah gerak, bisa saja nanti jatuh ke dalam ujub dan riak waktu itu. Misalnya pian berjalan begawi mengikuti tasbih. Kalau kita ke masjid wajar saja, karena kita hendak sembahyang. Misalnya pian berjalan, di tasbih itu ada terus. Tapi ini kan ada namanya tasbih digital, nang di jari itu pak. Ada nang, ya kan macam-macam lah. Ada nang di HP, ada juga orang lihat. Nah, lalu ada tarekat Burhamiyah di Mesir itu, dia menghindari zikir dengan menggunakan tasbih ketika berjalan. Kalau duduk digunakan tasbih, tapi kalau dia berjalan dia menggunakan zikir pikir namanya. Jadi pikirnya nih Allah, Allah, geraknya tuh Allah, Allah, Allah. Itu kada bertasbih. Itu yang ulun tahu. Nah, zikir namanya tarekat Burhami. Ulun dulu pernah mengambil tarekat Al-Idrisiyah. Kemudian tarekat As-Sajiliyah yang paling banyak. Nah, sanad kami dengan Syekh Ali Jum'ah. Sekarang Khalifah Sidin adalah Syekh Yusri. Nah, itu yang ulun pernah ambil tarekahnya. Nah, begitu pula Syekh Yusuf. Syekh Yusuf itu orang Lebanon, tapi Sidin menjadi mufti di Kanada. Jadi dijadikan orang di Kanada. Itu orang Lebanon. Sidin tinggal di Lebanon sebenarnya darah Syria. Membawa tarekah As-Saziliyah namanya. Nah, di kita lalu ulun mencoba mencocokkan, karena sebelum berangkat ke Mesir ulun dapat sanadkan tarekah Samaniyah. Nah, ini latar belakang ulun lah. Tarekah Samaniyah. Tarekah Samaniyah. Ulun coba menyatukan antara dua tarekah itu. Nanti ketemu di sanadnya itu ulun baca sanadnya ketemu nanti di tingkatan yang ke-8. Itu ketemu nanti. Jadi kalau ulun menyimpulkan bahwa semua tarekat itu muaranya sama, tapi metode kedekatan kepada Allah itu berbeda-beda. Jadi istilahnya hendak masuk ke masjid Darul Hikmah bisa lewat muka, bisa lewat sana, bisa lewat sana. Nah, itu tarekah namanya, tarekah. Tapi kalau sudah mau mengambil baiat dengan tarekah, itu lanjut aja terus. Lanjut aja untuk membacanya. Nah, 2. Firman Allah, wa qala Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jar tadi. Falaula annahu kana minal musabbahin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Bahwa diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Cerita Nabi Yunus. Sekiranya Yunus itu tidak termasuk orang-orang yang banyak bertasbih, apa tasbih Sidin? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sekiranya Yunus itu tidak termasuk orang-orang yang banyak bertasbih, niscaya ia akan tetap tinggal dalam perut ikan hingga hari dibangkitkan, sampai hari kiamat. Tahu ceritanya Nabi Yunus? Nabi Yunus tinggal di sebuah wilayah, sekarang namanya negara Irak. Di Irak itu ada provinsi dengan nama Ninawa. Ninawa itu wilayah barat Baghdad. Ninawa namanya. Nabi Yunus berdakwah setiap hari. Rupanya temperamen kan orang. Kondisi emosional beliau yang tidak stabil.
Melihat orang yang mungkar pada masanya, lalu beliau langsung sarik. Jadi bahasa kitanya nih, anu kuitan sarik dah, tuhuk memadahi. Buah nih kami kada pasian dasar mau, lalu tinggalkan sidin. Tanpa izin Allah. Nah disitulah Pak Nabi Muhammad tuh padahal diintimidasi dari tahun pertama sampai tahun 13 tuh kada keluar dari kota Mekah. Malah orang-orang yang kada tahan disuruh sidin keluar. Keluar ke kota Habasyah 2 kali. Tahun ke-5 kenabian, tahun ke-7 kenabian. Yang pertama tahun ke-5 itu sebanyak 13 orang. Tahun ke-7 itu sebanyak 83. Keluar. Nabi maharit aja dalam Mekah tuh. Padahal diintimidasi. Macam mana Ummu Jamil itu meletakkan kotoran di atas pundak Nabi. Menangis Fatimah itu mengangkut. Sayyidah Fatimah awal perempuan yang berani berjihad. Resikonya mengambil kotoran ketika Nabi bersujud pada masa itu, resikonya apa? Dibunuh. Sayyidah Fatimah itu diambil, dibersihkan, menangis banyu mata, kuitan, ketawa aja Ummu Jamil tuh. Ummu Jamil tuh ngarannya harap. Harap kalau bahasa Banjar, harap itu harat taili. Ummu Jamil. Orang-orang yang tidak tahan di dalamnya diperintahkan oleh Nabi keluar. Rupanya Rasulullah ini mental beliau ini sudah diatur oleh Allah. Coba bayangkan, ada tidak yang Nabi menghadang izin waktu itu, tidak keluar beliau, sampai turun izin untuk berpindah dari kota Mekah menuju Yasrib pada masa itu. Itu berdasarkan izin itu. Jadi menghadang SK dulu hanya tulakan. SK dari Allah turun, jemput Abu Bakar, selesai berangkat. Nabi Yunus pada masa itu karena tidak tahan lagi berdakwah di kota Ninawa, lebih banyak yang membangkang dibandingkan yang beriman. Nah, itu resiko sebenarnya, resiko orang pendai. Lebih banyak yang membangkang daripada beriman. Ditinggalkan sidin, tulak sidin tanpa seizin Allah. Berangkatlah naik kapal pada masa itu. Allah takdirkan kapal itu miring, tidak seimbang, sehingga nakoda kapal memutuskan untuk kita mesti mengurangi beban kapal. Dikeluarkan barang-barang, barang dulu dikeluarkan, tetap kada stabil, mesti ada nang dikorbankan. Ingatlah pian bahari kalau orang bahari itu hendak membangun jembatan harus ada tumbal ya. Nah itu bahasa-bahasa anu bahari itu. Itu bahasa-bahasa Arab kuno. Jadi kata penduduk kapal tadi, peserta kapal di situ harus ada nang kita timbai. Baik. Wayasnaul qur'ah. Mereka mengumpulkan nama-namanya. Apa bahasa kitanya di wahin ini? Anu istilah apa? Nama-nama itu? List nama berita acaranya lah Pak. Ada berita acara tuh kan sebelum terbang biasanya ada di packnya dulu ke, nah ini nah. Manifest, betul. Manifest. Dilihat, datanya. Kira manifest bahari itu kayak apa? Kada tahu lah. Ya. Nama-namanya ditulis. Dikuncang. Setiap kali keluar Yunus bin Matta, keluar lagi Yunus bin Matta. 3 kali dikuncang tuh ya Yunus bin Matta. Sedangkan mereka tahu satu kampung itu bahwa Yunus bin Matta ini adalah orang terhormat. Jadi aja sih, kok kada kau kada timbai aja. Karena kesepakatan kita berdasarkan qur'ah atau undian. Jadi ulun berpikir sampai membaca kitab tuh, julun namanya hendak umpat arisan lakas keluar nama Yunus saja. Keluar Yunus. Iya kalau ibu-ibu misalnya hendak barisan laju keluar tulis aja ngaran Yunus. 3 kali baik keluar terus. Nah umpat 3 mata. Habis 3 mata tuh keluar ketiganya. Tuntung dapat kadingat lagi membayari. Nah ingatnya lari katanya. Keluar. Dilemparlah ke dalam lautan.
Nah, di dalam sarah cerita tersebut, siapa yang mendatangkan kapal itu tidak seimbang? Allah. Siapa yang mewahyukan kepada binatang sebesar paus datang, namanya ikan nun? Allah. Langsung dijemput Nabi Yunus dari kapal tersebut dalam lautan, diambil oleh ikan, ditelan oleh ikan, masuk ke dalam ikan tuh. Di antara penyebab kenapa Nabi Yunus terlempar dari kapal, karena lari dalam berdakwah. Mandatnya di Ninawa, buka sidin ke lain. Tidak ada izin. Sehingga para ulama menyimpulkan setiap nabi dan rasul, setiap gerak-geriknya ada perintah dari Allah. Nabi hendak berhijrah, ada hijrah, ada perintahnya. Nah, kalau ini kira lalu muncul administrasinya sebelum hendak tulakan, ada ngarannya Pak, surat apa ngarannya Pak, SPT-nya, surat perintahnya lah. Nah, itu berdasarkan konsep itu tuh, berdasarkan konsep. Jadi kada keluar anggarannya, jadi ada sudah aturannya. Di dalam perut ikan itu lalu terjadilah Nabi Yunus hanya menyadari, la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang sebenar-benar disembah kecuali Engkau ya Allah. La ilaha illa anta, subhanak. Maha suci Engkau ya Allah. Karena melihat takjubnya iwak mengambil isidin. Subhanak. Yang dilihat bukan iwaknya, yang dilihat perintah Allah kepada ikan. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Subhanak inni kuntu. 3 konsep di situlah. Pertama kalimat tauhid, la ilaha illa anta, baru sadar tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Otakku ini berpikir, berdakwah kira-kira pada masa itu mengingat keutamaanku saja, melihat usahaku saja, tidak dihiraukan oleh orang. Subhanak, semua di belakangnya ada Engkau, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, menyadari ulun termasuk bagian orang-orang yang zalim. Terdiam Nabi Yunus, lalu mengatakan hal tersebut berulang-ulang di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Para ulama mengatakan tingginya permasalahan di kehidupan apabila kita hadapi, tasbih ini naik posisinya untuk mencari jalan keluar. Jadi kalau kita terlalu banyak masalah, ini tasbih boleh dibaca terus-terusan. Karena itu Imam Nawawi memasukkan di zikir ghairu muqayyad. Jadi kalau datang tiba-tiba masalah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kenapa? Ya orang. Tahu abahnya nih kada kabar nah dai. Kenapa? Bisa kawin lagi nih. Nah, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah. Ini musim-musim ulangan kanak-kanak. Bah, kemana kita liburan bah di anu nih? Padahal kuitan memikirkan kayak apa caranya ini. Sebulan aja kada tahu lagi hidup kayak apa. Kakak kan berucap, bah, bila kita liburan bah, mencarikan duitnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi hujan abah kita liburan masuk ke dalam lautan aja kalau pina ada iwak membawa kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, jadi ini kalau bacaan yang teramat parah permasalahan itu yang kita kadang di Tuhan. Langsung masuk ini. Akhirnya Nabi Yunus itu namanya bin Matta, Abah Sidin Matta. Tapi disebut dalam Al-Quran, di dalam sebuah hadis dikatakan Zunnun, Yunus Zunnun. Kenapa Yunus Zunnun? Karena biar baca. Jadi situ kalimat yang disebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, Ibnu Katsir mengatakan doa Zunnun artinya dalam bahasa Arab yang menguasai ikan nun. Iwaknya tuh nun katanya Pak. Iwak nang menelan tuh nun disebut nun. Jadi nun ini entah mungkin, jadi kalau ulun baca pendekatannya secara pendekatan sosiologi, pendekatan
masyarakat pada masa itu, sebuah nama ikan itu berdasarkan kesepakatan masyarakat. Kenapa kita menyambat iwak nila itu nila? Kita mengenalnya. Ulun mirip-mirip nila itu kalau di Arab ngarannya bulti. Tapi sekalipun jenisnya lain. Larang iwak di Arab Bahar itu larang. Nah jadi di dalam Al-Quran diceritakan ikan itu nun namanya. Nun. Sehingga ketika Nabi Musa berdampingan dengan Yusha bin Nun, surah Al-Kahfi, yang berjalan bertamu lawan Nabi Khidir, itu kan didampingi oleh waqala li fatahu, dia berkata kepada pemudanya, itu Yusha bin Nun. Kalau dalam bahasanya Injil itu disebut Yusha dengan istilah Joshua. Kenapa disebut Ibnu Nun? Karena anak yang membawa ikan. Iwak tuh mati. Karena aja Nabi Musa, kalau kita melintas di tempat ini, kalau iwak ini melacung, babar. Disitulah tempat Nabi Khidir. Di situ diberi petunjuk, ini ikan mati. Bawa ikan mati. Nanti iwak tuh kalau hidup melacung, berarti di situ tempat Nabi Khidir. Itu mukjizatnya Nabi Khidir tuh, bisa menghidupkan ikan. Jadi kalau Nabi Khidir tuh punya akuarium, sidin tidak pernah mati iwaknya tuh. Itu kalau istilah ulun lah. Jadi lalu disebutlah Yusha bin Nun. Yusha yang membawa ikan, anak yang membawa ikan. Sedangkan Yunus Zunnun, Yunus yang bisa menguasai ikan. Zunnun. Nah ini yang dibawa. Jadi kalau boleh kita katakan apa yang sudah disebut oleh Imam Nawawi, pertama menginginkan kepada kita keutamaan berzikir itu ganal. Kalau saya dipikirkan keutamaannya dulu. Kendati sidin memberikan analisa terhadap keutamaan zikir. Yang kedua adalah jangan ingat kepada Allah itu dalam kondisi terhimpit saja. Masa kita senang, zikirnya kencang, masa kita diuji stabil kayak biasa, maka masuk ke ayat ketiga. Ada masanya setiap orang dapat masalah. Lihat Nabi Yunus tidak pernah meninggalkan zikir. Akhirnya ditelan ikan, dikembalikan ke daerah mana? Dulu namanya Khalkhul, Pak. Jadi setelah ditelan ikan, dilempar dari Laut Merah itu ke samping wilayah Syam. Namanya Khalkhul. Kalau pian ke Palestina, apabila kita dari Yerusalem itu menuju ke Hebron, itu ada sebuah wilayah namanya Khalkhul. Ulun 4 kali ke situ nah. Jadi mampir, disitulah Nabi Yunus. Khal dalam bahasa Arab tinggal, hul haulun 1 tahun. Nabi Yunus setelah ditelan ikan lalu dimuntahkan dengan kondisi lemah, beliau bermukim di Palestina selama 1 tahun. Khalkhul ngarannya. Di situ ada tempat tinggalnya. Di situ ada kubah, tapi sebenarnya kan ada kuburannya. Jadi kalau di Palestina, kalau pian berziarah, ada istilah maqamat. Ada makam, ada makbarah. Kalau makam belum tentu ada manusianya. Makam Nabi Yunus, makam Nabi Ibrahim di Mekah adalah tempat kaki. Makam Yunus di Khalkhul ada kubahnya. Ternyata di dalamnya isinya tentang peristiwa sejarah terhadap tempat tinggal sidin. Di situ ada ranjang sidin di dalamnya. Ada tempat memasak sidin. Bujur kadangnya orang kada tahu. Itu orang-orang sejarah yang kawan membuktikan ciri-cirinya. Tapi ulun lihat di bawah naungan Departemen Pariwisata. Berarti memang sudah teruji. Tuh Khalkhul. Lalu beliau berpindah lagi ke Ninawa untuk berdakwah. Nah jadi itu tingkatannya. Terakhir firman Allah ini hanya firman Allah. Wa qala ta'ala yusabbihuna al-laila wan nahar la yaftarun. Allah berfirman dalam Al-Qur'an yusabbihuna al-laila wan nahar wa la yafturun. Dan ini cerita tentang malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bertasbih malam dan siang tanpa pernah berhenti. Lalu ada analogi perumpamaan. Ikamlah manusia, ini jikir munina. Ketika berzikir sudah diberikan nafsu, sudah diberikan akal pikir yang sehat, berzikir ada pertolonganku. Lihat tuh hambaku, malaikat. Mereka bertasbih
siang dan malam tidak ada berhenti. Dan mereka tidak ada diberikan nafsu. Maka daripada ayat ini memberikan kita kesimpulan manusia yang menjaga zikir derajatnya lebih dari malaikat. Nah, itu anunya. Karena itu Imam Nawawi memasukkan ayat ini. Ulun ulangi kesimpulan kita pertemuan hari ini, belajar kita hari ini, wala dzikrullahi akbar. Zikir itu keutamaan teramat besar. Fadhkuruni azkurkum. Sebutlah aku, kata Allah, akan kusebut. Maksudnya adalah jangan ngadi-ngadi Tuhan tiap hari. Yang ketiga, falaula annahu kana minal musabbihin, cerita Yunus dalam kondisi masalah yang tinggi. Ada masanya zikir berfungsi ketika kita dapat masalah. Yang keempat, yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Malaikat-malaikat siang malam berzikir. Tapi memang gak ada diberi nafsu. Nah, manusia diinginkan macam ini kerjaannya dengan metode yang nanti dipaparkan. Mudahan kita termasuk orang-orang minadz zakirin wal zakirat, orang-orang yang senantiasa menjaga zikir, baik zikir dalam semua kondisi. Amin ya rabbal alamin. Ulun minta ampun, minta maaf. Insyaallah kita lanjutkan. Warawaina fi sahihi imamil muhaddisin, dan kami riwayatkan dari dua imam Bukhari dan Muslim. Hadis pertama dimulai dengan hadis zikir. Insyaallah panjang umur, sehat walafiat. Mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, istiqamah dalam beramal. Andai kata jatah kita habis di dunia, mudahan menutup usia dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza, al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna على اللظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسيل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين ربي أسمع أدلا وجودا منا على باكتسابي منا بالمصطفى الرسول بكل سؤال صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد السحب والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة سائل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلاة العشرة يرحمكم الله.